tujuan. Karena hanya Yesus melalui korbannya di atas kayu salib Golgota itu merupakan jembatan untuk kita sampai kepada Bapa. Ya. Itu sebabnya pada malam hari ini saya akan singkat. Nanti kalau sudah setengah jam, tolong cepat dikasih tanda ya, tolong. Jangan sampai lengah. Setengah jam dari mulai saat engkau bicara tadi, kasih tanda gitar, deng, itu berarti sudah Bapak harus berhenti. Nanti dilanjutkan Sabtu depan. Ya, kita harus time of clock. Ya Pak, ya, time. Betul. Tepat waktu. Ya. On time. Kita belajar, anak-anak muda harus memiliki komitmen. On time. Engkau minta maaf kalau tadi terlambat, memang betul-betul engkau sakit. Iya. Engkau sudah bilang sama Oma, telepon Pak Gembala Jo. Ya. Jadi, tapi tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada Opa akan paparkan saat ini. Tanggung jawab. Profesionalisme di dalam kita melayani Tuhan itu jangan main-main. Jadi kesempatan ini yang Tuhan sudah berikan kepada kita, jangan kita main-main, tapi kita sungguh-sungguh. Nah itu komitmen daripada Opa yang sudah tua ini, yang tubuhnya sudah tidak lagi fit seperti keadaan kalian yang masih muda-muda, yang memiliki potensi yang begitu besar. Jadi kalian harus sungguh-sungguh merespon panggilan dari Tuhan. Jadi itu sebabnya Opa pada malam hari ini akan mengangkat dari Alkitab ya. Harus cepat. 1 Korintus pasal 9. Itu profesional yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Sikap profesional, sikap tegas di dalam merespon apa yang Tuhan sudah tugaskan terhadap dia. Ya, 1 Korintus pasal 9. Jadi di situ kalau tidak salah ayatnya ya, ayat berapa itu ya, bicara tentang prajurit yang sedang berjuang, kemudian seorang petinju yang tidak sembarangan memukul, itu betul ya di dalam 1 Korintus pasal 9. Mulai ayat berapa itu? Ayat 24. Dibaca ya yang keras pakai mic. Suaranya yang menantang ya. Sebagai anak muda jangan melempem, kata Om Is ya. Melempem kayak kerupuk kena banyu. Melempem ya, bahasa Jawanya itu. Kerupuk kena banyu melempem, dicokot nyus. Tidak, tapi kita merupakan kehidupan yang toleh, yang betul-betul hidup. Ya, oke. Mulai. 1 Korintus pasal 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena orang yang mendapat hadiah satu orang saja. Satu orang. Jadi tidak ada istilah di dunia yang mengatakan serat, surga menurut, neraka katut. Tidak ada. Jadi kita pribadi bertanggung jawab atas hidup kita masing-masing. Tidakkah tadi dikatakan seorang yang bertanding itu
enaknya ada nyanyian belayar ke surga, mari naik kapal Tuhan juru kunci belayar, itu nyanyian dulu ya. Belayar rame-rame, belajar ke surga, naik kapal Tuhan juru mudinya, kita rame-rame, oke, ayo rame-rame ke surga, belajar ke surga. No, pribadi per pribadi kita bertanggung jawab atas hidup kita yang telah diberikan oleh Tuhan. Diulang. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, Semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Jadi ini bukan masalah rame-rame ke surga, no, pribadi per pribadi. Kita bertanggung jawab atas pilihan Tuhan. Yang Yesus mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi siapa yang memilih kita? Yesus. Nah, itu ya. Aku yang memilih kamu untuk pergi dan berbuah-buah dan buah mutu. Tetap ini panggilan khusus, bukan secara umum, ya. Kalau secara umum di gereja itu banyak jemaatnya. Satu gereja bisa 1.000, bisa 2.000, bisa 3.000, bisa 5.000. Kalau jemaatnya Pak Philip Mantopa itu sekarang 20.000. Waduh, mereka banyak, beramai-ramai. Tapi bagus itu awal dari panggilan kita secara umum. Panggil, mari, halo, seperti panggilan secara umum. Tapi setelah itu dipilih, ya, dipilih. Nanti yang memiliki karunia khusus dipakai sebagai pelayan-pelayan khusus. Di sana ada ya pendeta pembantu. Jadi itu semua nanti dipilah-pilah. Nah kita anak-anak muda ya, pada katakan kita, kalian anak-anak muda yang telah diberi kepercayaan untuk melakukan tugas ini, lakukan dengan baik-baik ya, sesuai dengan panggilan dan pilihan. Yohanes 15 tadi ya, dikatakan ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih, pilihan khusus supaya kamu pergi dan berbuah-buah, dan buahmu itu tetap itu. Jadi kita jangan hanya berdiri atas dasar komitmen kita. Komitmen itu dari kita, ya, komitmen. Tapi pilihan itu bukan kita yang menentukan, tapi Tuhan. Itu hari sudah dijawab oleh Ovel ya. Ovel, datang ya? Ada? Iya, ada. Betul ya, kalau jawab begitu ya. Iya. Kalau pilihan itu dari Tuhan, kalau komitmen itu dari kita, iya betul. Iya. Iya. Ya, Iya. ya, opak tangkap itu kata-katamu. Jadi kalau kamu memiliki komitmen seperti opak ini, ya, opak ini juga punya komitmen berangkat dari Surabaya ke sini dengan tujuan apa? Dengan tujuan apa? Komitmen yang menggebu-gebu di dalam diri opak. Apa itu arti komitmen? Coba tolong Pak Yesrel jelaskan 1 menit saja waktu. Komitmen bahasa Inggris, bahasa Indonesianya apa? Komitmen bahasa Inggrisnya commit. Jadi titik temu dari 2 dimensi, 2 sudut
antara sikap dengan perbuatan yang terus-menerus dilakukan dengan tidak berubah, yang di dalamnya ada disebut konstan. Oke, Begitu. cukup? Cukup. Ya, jadi begini ya. Komitmen itu adalah di diri kita, seperti apa yang katakan waktu itu ya, betul. Jadi kita memiliki komitmen, berangkat dari Surabaya dengan tujuan nanti setibanya di Bukit Hermon kita sama-sama hidup bersama. Koloni satu makan nasi jagung, semua makan nasi jagung. Semua waktu itu makan nasi jagung, ya, beras digiling, kemudian dikasih jagung, dihaluskan dengan mesin penghalus, kemudian dicampur, jadilah nasi jagung. Semua makan itu. Lauk pauknya apa? Gendero kipas, istilahnya gendero kipas. Gendera itu bendera ya, kipas itu buat itu mana sih apa meniup api loh, kipas itu di Surabaya. Kalau jual sate itu pakai kipas digantung di depan begini, itu istilahnya. Jadi apa? Makannya bendera kipas, yaitu telur digoreng, berapa buah digoreng, jadi tipis seperti kipas. Itu makannya, nasinya jagung, sayurnya. Kalau sekarang disebut apa sih? Sayur etek atau apa itu. Jadi dari sayur-sayuran tidak ada apa-apanya, sayur etek namanya. Jadi itu makanan kamu. Dilatih, dididik menjadi kehidupan yang selalu bersyukur di dalam segala keadaan. 16 tahun kita hidup di dalam keadaan. Tapi setelah 7 tahun pertama, kehidupan mulai berubah. Yang nggak ada kerjaan tadinya kerja, yang tadinya makan bersama nggak kerja, jadi kerja semua. Memiliki penghasilan masing-masing. Dulu dikasih uang beli odol, abu gizi, apa itu pasta gizi, itu hanya 25.000 satu bulan, bukan 1 hari, 1 bulan. Makan sudah bersama dari tenda biru itu. Itu pengalaman ya. Mana Kris? Itu pengalaman yang kamu minta dari kau. Pengalaman yang kau di dalam komitmen untuk melayani Tuhan. Nah, anak-anak muda semua, termasuk Kris ya, itu memiliki kerinduan untuk mewujudkan, mengerti apa arti komitmen itu. Kadang-kadang kita mengucapkan sesuatu, tidak ngerti maksudnya, kata-kata itu tidak ngerti. Ada seorang ibu tanya, apa artinya komitmen itu? Komitmen, Bapak jelaskan ya seperti itu tadi, Tan menjelaskan. Jadi kita punya kerinduan, kemauan, bentuk dari respon kita terhadap panggilan Tuhan. Saya mau berangkat, tapi komitmen saja nggak cukup. Sebab komitmen itu dari diri kita. Ovel juga jelaskan waktu itu. Jadi kalau anugerah itu dari Bapak, betul ya? Ya. Ya, ya betul ya. Jadi kalau anugerah
Jadi kalau kita hanya komitmen itu cuma satu sisi, tidak cukup. Kita harus juga merespon anugerah yang Tuhan panggil kepada kita untuk kita dipanggil, dipilih. Ya, jadi kalau kita otak waktu itu punya komitmen seperti itu, tidak salah. Aku berangkat nanti dari Surabaya dengan kemampuan yang ada padaku, yaitu servis jam. Dikasih tempat di jembatan itu pertama ya. Terkenal langsung, namanya Kitmon, servis jam Kitmon. Seluruh Tomohon, Languan, Sonder, kenal semua. Tahu opak. Tapi setelah waktu berjalan, opak jadi tua, matanya buta. Tidak bisa melihat bagaimana mau servis jam. Akhirnya opak serahkan kepada Allah. Waktu itu Pak Yahya Yohanan, nanti dikasih nama El Sadai waktu itu. Kemudian Pak Gembala buka di pasar, Mas ya, di Sonder itu, bukan Tandanu atau Tatara. Jadi terus waktu berjalan kita diproses, itu namanya pengalaman kita di dalam melakukan apa yang kita harus lakukan di dunia ini sebagai bentuk perhatian kita. Chris ya, perhatikan. Jadi itu apa yang kita lakukan, kita harus punya manajemen. Manajemen apa itu? Bahasa Inggrisnya bagaimana katakan manajemen ya. Mengatur diri kita itu perlu kita manajemen, kita atur supaya apa? Kita hidup itu sudah ada jalannya belum? Ayo. Belum ya. Kalau jalan yang keras, lupa Anda dengar tadi terus ngotot, nanti kalian kemalaman ya. Ada keperluan urusan lain yang kalian harus urus. Jadi itu manajemen. Rasul Paulus sangat tertib di dalam memanage ya. Menyebutnya memanage ya, betul. Ya. Bagaimana betul lidahnya bagaimana? Benar, manage. Ya. Artinya menata, mengatur. Ya, bagus. Menata hidup kita ini bagaimana? Kita di dunia ini perlu, jadi jangan berbicara nanti ke surga. Bicara di dunia ini kita perlu memanage hidup kita supaya kita tidak jadi sandungan bagi orang lain, kita jadi berkat. Nah itu penting, ya penting. Itu sebabnya Yesus dalam Matius pasal 5 atau pasal 6, garam itu memang baik, berguna. Jikalau garam itu asin, jikalau garam itu tawar, no way, no apa, tidak ada gunanya, tidak berguna sama sekali. Tidak berguna, selain dibuang dan diinjak-injak orang. Garam itu apa? Rasanya. Dirasa. Saudara bisa membedakan tepung sama garam pada saat sama-sama halus, putih, ditaruh bersamaan. Apa bisa membedakan? Tidak bisa. Selain kalau diambil sedikit, ini tepung, karena
rasanya hambar. Oh ini garam karena rasanya betul dirasa, bukan dilihat. Tapi kalau terang itu bukan dirasa. Saudara tidak bisa merasa ini terang, menyala terang ya. Apa ada rasa panas atau apa? Enggak ya. Kalau seperti ini ya. Jadi bukan dirasa, tapi terang itu untuk dilihat pakai mata. Ya. Ini seperti pelajarannya anak sekolah minggu ya, belum. Nanti kalau kita masuk lebih dalam, maka bukan lagi pelajaran anak sekolah minggu, pelajaran untuk ini otak minggu ini apa? Anak-anak yang masih kelas SD, SMP ya. Di sini ada ya. Deren ada. Deren sama Yosua ya. Sama Ovel sudah SMP. Ya, Yosua sudah SMP. Kalau gitu Kaleb ya. Tapi dia sama ibunya, dokter. Jadi begitu ya. Jadi jangan dikira ini memang melalui satu tahapan. Bisakah Anda sejenius apapun berangkat dari rumah sama papamu? Saya mau masuk sekolah SMP atau SMA. Mana ijazahmu kelas 6 kalau mau masuk SMP? Tidak ada. Anak saya ini jenius. Tidak usah masuk tahapan SD, sudah langsung SMP. Tidak bisa. Aturan di sekolah harus ada rapot dari SD. Tidak usah. Anak saya jenius kok. Tidak bisa. Melalui tahapan. Juga kehidupan kita. Sekarang kita perlu memanage kehidupan kita di dunia. Saya saksikan salah satu contoh, ada kehidupan seorang ibu muda, janda, datang ke kios terus. Tahu mungkin Joseph sama Chris ya orangnya. Datang ke kios, minta 20, buat apa? Isi pulsa. Buat apa pulsa? Kita pulsa habis 1 hari 20. Buat apa? Buat ini. Terus ini saya. Terus Pak Gendala bilang, oh Pak Gendala ini pulsa itu hanya berapa tadi dikatakan 19.000 ya. Untuk 1 bulan. Kamu kok 1 hari 20.000 terus nunggu tidak mau pulang. Duduk di kios. Akhirnya pemilik kios kata gitu. Mana jangan ganggu Pak Pendeta terus. Pak Pendeta itu bekerja. Kalau mana di situ terus maka Pak Pendeta tidak bisa bekerja, terganggu. Ayo lanjut. Pertama disuruh Pak Gendala pun tidak mau, dia terus dekem di situ. Tapi begitu pemilik kios bilang, pulang Jo, kerja Jo mana? Jangan terus minta-minta. Iya betul ya, Bapak. Joseph, Chris, Gendala ada? Tidak ada. Betul ya? Iya. Terus diantarkan sama Chris. Mau ke sini. Kita mau minta tambah Pak sama Oma. Yoi. Nanti dapat marah dari Opa sama Oma. Karena Oma makan hari ini cuma sayur ecek-ecek tadi. Kenapa nggak mau minta beli 20 itu untuk Oma 1 hari makan. Cukup itu, bukan buat seperti ini. Kegunaan. Jadi itu
profesional. Ya. Masih ada waktu berapa ini? Ayo cepat. Nah, sekarang kita lanjut mau baca tadi siapa yang baca kategori ke-9 tadi. Itu profesional. Seperti seorang pejuang yang tidak mengusirkan. Itu profesional. Nah, sekarang lanjut. Ayo. Tetapi bahwa hanya satu orang yang saja yang mendapat hadiah. Kau telah baca lagi. Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Tiap orang apa? Yang turut dalam mengambil bagian dalam pertandingan menguasai diri. Ya. Menguasai dirinya dalam segala hal. Dalam segala hal. Tujuannya olahraga apa tadi? Pertandingan, ya. Tapi menguasai diri dalam segala hal. Nah, ini kalau nanti kalian, ya, ini apa tidak akan jelaskan secara mendetail. Kalau kita jelaskan satu persatu secara mendetail, maka apa yang monolog. Bicara sendiri itu apa namanya? Monolog. Ya. Monolog. Ya. Tapi opa tidak mau. Kalau dua arah dialog. Dialog. Nah, kesempatan ini kita buka dialog. Makanya opa tidak beri judul pendidikan Alkitab atau pendalaman Alkitab, tapi opa beri tema diskusi Alkitab. Kita boleh berdiskusi, tanya jawab. Jadi opa kasih kesempatan untuk kalian menafsirkan apa yang tertulis. Menafsirkan itu mendekati dari maksud si penulis, itu tafsir namanya. Tafsir seperti di Pegadaian itu ada juru tafsir yang menafsirkan, itu Den Bei, kalau di Surabaya namanya Den Bei, itu juru tafsir. Ini saya mau gadaikan nilainya berapa. Nah, juru tafsir ini tahu waktu itu sarung cewek atau kebaya ya yang digadaikan. Den Bei ini saya bawa sarung berapa. Nah, Den Bei tahu dilihat keadaan sarungnya tuh kurang bagus. Ya murah, tapi kalau sarungnya masih bagus, mahal. Tafsir, nah, Alkitab juga bisa ditafsirkan. 100 hamba Tuhan, 100 penafsiran. Ya, anak-anak muda harus memiliki apa yang namanya, kalau zaman ini ya, Roh Kudus. Kalau dulu cukup dengan hati nurani. Hati nurani diberikan oleh Tuhan kepada semua orang umum. Mau agama Hindu, Buddha, Protestan, mau agama Katolik, mau itu diberi hati nurani, Konghucu, ya, Taoisme, itu semua diberi hati nurani. Untuk membawa manusia bisa membedakan antara jahat dan baik. Ya, perhatikan. Jadi kalau kita hanya sampai di hati nurani, itu kita
hanya tahu membedakan yang jahat dan yang baik. Jadi kita punya komitmen, Opa punya komitmen dari Surabaya. Opa cuma bisa membedakan hal yang jahat dan yang baik. Karena itu manusia setelah jatuh ke dalam dosa, di dalam kitab Kejadian, maka manusia itu hanya memiliki hati nurani, baik itu agama apapun. Tetapi kita yang hidup oleh anugerah melalui kebangkitan dan kematian Yesus, Dia yang adalah pencipta. Yesus itu pencipta, Bapa pencipta, Roh Kudus pencipta. Ya, perhatikan ini. Sehingga Yesus bukan ciptaan seperti yang dikatakan oleh saksi-saksi Yehova. Itu sebabnya jangan takut menghadapi saksi Yehova. Karena engkau datang baru 3 hari atau 2 hari di Tomo, langsung didatangi saksi Yehova 3 orang. Ini yang dari Surabaya, iya betul. Pengungsi itu dari Surabaya, ya dikatakan pengungsi, bolehlah. Apa tidak sesat itu? Saya punya Alkitabnya Opa ini kalau dibawa ke pekerjaan ya dibawa. Ini kompas arah saya. Saya punya kompas kemana saya berjalan. Ini berjalan di depan saya, menonton saya. Alkitab yang tertulis, dia sudah mempersiapkan jawaban-jawaban untuk mengkonter apa yang kita kemukakan. Tapi kita tidak perlu takut seperti Oma Ed, tahu Oma Ed? Itu di halaman rumahnya dikasih tulisan, karena diajar oleh pendeta, tidak terima saksi Yehova. Jadi ketakutan. Kalau kita memiliki pemahaman yang benar tentang Alkitab, saksi Yehova, saksi Mormon, saksi apapun, kita tidak takut karena kita memiliki Alkitab, yaitu jalan kebenaran dan kehidupan yang membawa kita sampai kepada Bapa. Itu jadi anak-anak muda, jangan mau, kata Timotius, Rasul Paulus kepada Timotius, jangan mau diambing-ambingkan oleh pengajaran, jangan kawin, jangan makan makanan ini. Itu anak-anak muda tahu. Makan babi, tidak makan, itu tidak masalah. Bukan menjadi pokok untuk perut kita. Tapi makanan, kalau kita makan itu menjadi kekuatan bagi kita untuk kita bisa melanjutkan pelayanan kita. Itu sebabnya Opa ini tadi sakit, sekarang semangat karena apa? Roh Kudus, kata Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Coba baca Kisah Rasul pasal 1. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, kalau Roh Kudus turun. Bentuknya kuasa. Kata kuasa itu memiliki 2 arti. Yang satu integritas. Ya, betul Pak Yesaya. Ya. Yang satu power.
Yang satu apa? Authority. Authority. Oh, Authority. kurang jelas. Authority. Ya. Berarti yang Otoritas. satu itu Authority. kuasa, kata-katanya sama kuasa. Yang bagian pertama dikatakan menerima kuasa, sama. Bahasa Indonesia sama, kuasa. Tapi dalam bahasa Inggris bentuknya berbeda. Ya, itu sebabnya ini sudah keren apa belum? Kok tidak keren-keren? Ya, jadi sekarang ya ini bentuk ya grade mana grade Ya. ya betul apa kamu ada mau tanya? Ada waktu sedikit mungkin mau tanya, kalau sudah nanti Ya. apa namanya Bapak nanti akan jelaskan minggu depan. Tapi ini pertama memanage kehidupan. Ya kita harus punya satu sikap. Ya. Tadi seperti apa yang Bapak katakan, Bapak dari Jawa punya komitmen ke sini. Tapi komitmen saja nggak cukup. Ya Bapak ya. Iya, Uncle. Harus disertai grace, anugerah untuk kehidupan kita manusia sama. Itu sebabnya kita lemah, kita tidak berdaya. Tapi oleh power yang diberikan kepada kita, itu merupakan satu kekuatan untuk kita tetap boleh berjalan seperti mobil. Harus memiliki kekuatan bisa mengangkat beban yang begitu banyak orang. Kalau dulu hanya naik kuda atau keledai paling 2 orang. Zamannya Yesus ya, naik keledai muda. Tapi zaman sekarang teknologi yang begitu canggih diberikan kepada kita untuk kita bisa memanage kekayaan alam yang ada di sekitar kita untuk kita pakai menjadi sarana untuk kita bisa maju. Kalau bayangkan kalau dulu dari Surabaya naik kapal laut ke Manado ini, Bitung ya, naik kapal laut pelabuhan Bitung atau pelabuhan Manado, itu bisa makan waktu sampai 3 bulan. 3 bulan. Terus kemudian teknologi dibarui bisa menjadi 1 bulan, kemudian 1 minggu. Pak Tan dari Surabaya ke Manado berapa hari naik kapal laut? 5 hari. 5 hari ya, 4 malam ya. Ya. Sekarang begitu singkat, itu bisa lagi dipersingkat lagi nanti. Jadi terus kemajuan. Naik pesawat 3 jam nyampe dari Surabaya. Wow, mendarat di Tamrat ya, Tamrat Tulang. 3 jam nyampe. Nah, itu terus manusia diberi kemampuan. Kalau dulu telepon dari Surabaya berapa? Introkal harus antri, pertama pakai surat, ada berapa bulan baru nyampe. Jadi sekarang semuanya serba canggih. Kalau dulu mau makan mie
sedap itu harus dikelola. Tapi sekarang mau makan mie sedap, ambil air panas tuh, kasih mendidih, ucek-ucek sebentar, bumbunya tuang, hanya berapa menit. Lebih cepat lagi ada pot mie, dikasih air panas, digelas, diaduk, langsung dimakan. Itulah kemajuan. Kesempatan untuk anak-anak muda, kalian yang memiliki teknologi yang begitu canggih melalui satu ayat dulu, engkau 3 hari, tali Alkitab, doa lagi Tuhan, tolong bukakan, cari lagi ketemu, 3 hari baru ketemu. Sekarang terus kemudian ada konkordan buku itu, ya, engkau apa lebih cepat buka tab cari apa, kata-kata ini mengenai olahraga, buka tab, ini, jadi cepat, tidak 3 hari, 1 jam, setengah jam bisa ketemu. Sekarang lebih cepat lagi, coba saya baca ini, ayatnya di mana tidak tahu, engkau lupa. 1 Korintus 9, baca, tak. Nah, sekarang lanjut, masih ada yang belum, kok tidak dengar, siapa yang pegang gitar? Ya sudah, ayo lanjut, supaya cepat. Pokoknya belum bunyi, jam 10 ya terus, engkau bicara loh. Jangan jam 10, sampai besok pagi engkau sanggup nih. Oke, ayo lanjut tadi. Masih seorang olahragawan, menguasai dirinya dalam segala hal. ya, Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. untuk memperoleh apa? Mahkota yang abadi. Mahkota. Dan di sini bukan menggunakan bentuk kata tunggal, tapi kita, ya, betul. Kita. Kita akan memperoleh mahkota yang abadi. Ya, Ya. jamak lebih dari 1, betul ya? Ya. Tuh. Kalau tadi menggunakan kata seorang, ya, Ya. Ya. jadi itu tunggal. Jadi sekarang Rasul Paulus bicara kepada banyak orang, semua terhadap Timotius. Rasul Paulus katakan, percayakanlah kepada orang yang dapat dipercaya. Tapi tidak cukup kalau kita cuma punya integritas diri kita. Aku sudah jujur, melakukan tidak pernah korupsi, uang gereja beres. Tidak cukup. Kita harus punya kemampuan mengajar, cakep juga mengajar. Cakep mengajar toh, fasih, ngomongnya kalau gini mungkin fasih, tapi hidupnya tidak karuan, banyak, jadi cuma fasih, tapi engkau cuma fasih, misalnya ini, ya tidak fasih, terlalu pede. Pede apa itu? Percaya diri. Dong pede aku fasih ngajar bisa seperti ini. Nah, tapi tidak dipercaya integritasnya. Ya, integriti, betul itu. Iya. Ya, Ya. integritas tidak ada. Uang gereja ditilep, digunakan untuk kepentingan sendiri. Tuhan tidak mau. No, aku. Pergilah kamu, hai pelaku kejahatan. Aku tidak mengenal kamu.
Sebab kalau kita baca terus tadi 1 Korintus, itu akhirnya menjurus kepada tangis dan kertas gigi. Juga di Matius 7 itu Yesus bilang, di sana tangis dan kertas gigi. Kertas gigi itu bagaimana? Kalau orang kedinginan itu bisa menghijil, itu namanya kertas gigi. Tapi kalau orang kepanasan itu juga di sana terdapat tangis. Kita sebagai kehidupan yang telah dipilih, Kopassus, komando pasukan khusus, itu kita harus punya integritas, tapi juga kita punya kemampuan. Ya, oke. Saya rasa cukup ya, supaya nanti waktunya tidak terlalu malam, kalian bisa membagi waktu untuk belajar yang mungkin ujian besok. Ya, sudah waktunya habis apa belum? Sudah. Belum. Pas. Masih ada berapa ini? Pas. Pas setengah 8. Ya, masih ada ya? Setengah 8. Ya, lanjut. Nah, Pas sudah. baca lagi. Enggak, waktunya sudah habis. Waktu habis enggak? 1 Korintus, ya, supaya. Nanti lanjut minggu depan. Ya. Yang atur tuh. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersyukur kita telah mendengarkan firman. Benar-benar biarlah kita boleh belajar. Mari saat ini kita datang menyembah Tuhan. Kita mengangkat pujian Yesus baik-baik buat kita sekali. Yesus baik, baik.